Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Saya kira kita maklum, salah satu khalifah yang luar biasa, Khulafaur Rasyidin, adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menjadi khalifah selama 10 tahun. Kalau dalam bahasa kita berarti 2 kali periode ya. 2 kali periode menjadi presiden, 2 kali periode menjadi kepala daerah, 2 kali periode menjadi rektor, 2 kali periode menjadi dekan, dan seterusnya. Di dalam bahasa kita, di dalam tradisi kita, kepemimpinan itu dipilih selama 5 tahun. Jadi Umar menjadi khalifah selama 10 tahun. Jadi sama dengan 2 kali periode kepemimpinan di dalam tradisi kita di Indonesia. Beliau menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, yang dalam sesi Khulafaur Rasyidin secara umum sudah saya sampaikan bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu menerima limpahan kekuasaan dengan mengikuti model penunjukan langsung. Jadi penunjukan Abu Bakar ketika beliau sepuh menjelang wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya setelah tentu saja berkonsultasi, berbicara, berdiskusi dengan beberapa sahabat yang lain. Kemudian Abu Bakar menetapkan atau menunjuk Umar sebagai penggantinya. Setelah itu Umar kemudian menjalani kepemimpinan selama 10 tahun. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 hal prestasi dari Umar bin Khattab. Saya tidak bicara tentang perluasan wilayah. Nanti Anda soal itu Anda bisa lihat di referensi yang lain. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama adalah dalam struktur pemerintahan, apa yang dilakukan oleh Umar, kemudian dalam pembangunan ekonomi, dan yang ketiga adalah dalam hal kebudayaan atau dalam tradisi keagamaan. Ada 3 hal itu yang akan saya sampaikan. Pertama, begini. Pertama, dalam soal struktur pemerintahan, Umar itu salah satu khalifah yang luar biasa yang melakukan banyak perubahan, banyak rintisan baru di dalam struktur pemerintahan. Paling tidak kita ada mencatat 2 hal yang besar, prestasi besar yang dilakukan oleh Umar, yang kemudian itu menjadi sesuatu yang turun-temurun. Artinya sifat ini, maksud saya adalah sistem ini kemudian dilanjutkan oleh sistem berikutnya. Yang pertama adalah membagi wilayah-wilayah. Tentu saja ini terjadi karena konteksnya Umar yang sudah berbeda pada masa Nabi. Pada masa Nabi, Islam itu baru pada Mekah, wilayah Islam maksudnya, wilayah Mekah, Madinah, dan Yaman, Bahrain, itu sekitar situ aja. Tapi ketika mulai Abu Bakar, Islam semakin luas, dan pada masa Umar, wilayah Islam semakin luas. Karena itu mau nggak mau, kondisi yang luas ini nggak mungkin untuk langsung di bawah kendali dari Madinah. Karena itulah Umar kemudian melakukan apa yang kita kenal sekarang dengan istilah desentralisasi. Kalau pada masa Nabi, karena wilayahnya tidak luas, belum begitu luas, masa Abu Bakar juga begitu, maka kekuasaan Islam tersentral di Madinah, dan Abu Bakar kemudian kemarin pada sesi yang Abu Bakar sudah saya sampaikan semua sentral dan terpadu di dalam Abu Bakar. Pada masa Umar tidak. Sistem pemerintahan kemudian dibagi per wilayah yang kemudian kita kenal dengan distrik atau gubernur-gubernur. Pada masa Umar ini ada 8 wilayah Islam sudah bisa dibagi dalam 8 provinsi. Antara lain wilayah Madinah sendiri, wilayah sendiri, Kufah, Basrah, kemudian ada Mesir, Amr bin As yang sangat terkenal dalam banyak riwayat. Saya kira Anda ingat salah satu riwayat yang terkenal dalam Amr bin As sebagai gubernur Mesir ketika itu adalah ketika beliau menggusur rumah seorang Yahudi sepuh, yang kemudian mereka mencari keadilan ke Umar. Kemudian ada Palestina dan Syria, ada 8. Yang di dalam 8 wilayah provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur, yang gubernur itu kemudian bertanggung jawab kepada khalifah. Jadi
gubernur ini menjadi penguasa-penguasa wilayah yang mereka mandiri, otonom. Tetapi mereka tentu saja harus bertanggung jawab kepada khalifah karena mereka diangkat dan diberhentikan oleh khalifah. Inilah pertama kali dikenal di dalam tradisi Islam. Yang ini tentu saja diadopsi dari pemerintahan yang sudah ada di Persia dan Romawi yang membagi wilayah, karena mereka wilayahnya besar, kemudian dibagi menjadi gubernur-gubernur, provinsi-provinsi. Nah, Umar meniru itu, di mana wilayah Islam kemudian dibagi menjadi provinsi-provinsi, yang setiap provinsi dipimpin oleh gubernur, kemudian ada didampingi oleh qadhi. Yang qadhi ini sebetulnya karena ini meniru di dalam sistem pemerintahan pusatnya. Itu pertama, Umar memberlakukan apa yang dikenal dengan pembagian wilayah secara otonom, desentralisasi kalau bahasa kita. Itu satu, yang ketika itu menjadi 8 provinsi yang nanti pada masa khalifah berikutnya akan lebih berkembang menjadi lebih banyak. Itu satu yang dilakukan oleh Umar, melakukan pembagian wilayah dalam bentuk provinsi-provinsi yang kemudian di dalam sistem pemerintahan yang otonom yang kita kenal dengan desentralisasi kayak di Indonesia. Itu satu dalam struktur pemerintahan. Yang kedua, yang juga luar biasa yang dilakukan Umar adalah memisahkan antara kekuasaan politis dengan kekuasaan hukum. Jadi pada masa Kanjeng Nabi, kekuasaan hukum dan kekuasaan politis itu jadi satu. Kanjeng Nabi itu di dalam diri beliau tampil sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang mengendalikan persoalan politis, tetapi sekaligus beliau adalah seorang nabi yang di dalam diri beliau menguasai persoalan keagamaan, persoalan hukum, sehingga dalam diri beliau menjadi satu, terpadu. Ini konteks ini Anda bisa lihat pada penjelasan saya terkait dengan prestasi Abu Bakar. Abu Bakar juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Abu Bakar di dalam diri beliau terpadu antara kekuasaan politis dan kekuasaan keagamaan, sehingga Abu Bakar itu beliau adalah tokoh yang mengendalikan politis pemerintahan, sekaligus di dalam diri beliau memberikan keputusan-keputusan keagamaan, sehingga gelar beliau adalah Khalifatun Nabi. Tetapi pada masa Umar ada perubahan mendasar. Umar merasa bahwa perlu dibedakan karena tidak mungkin orang menguasai dua hal yang luar biasa tadi. Karena itulah kemudian Umar memisahkan, dibedakan atau dipisahkan antara kekuasaan hukum agama dengan kekuasaan politis. Walaupun tentu saja posisi hukum, kekuasaan agama ini di bawah kendali khalifah, tetapi itu dipisahkan. Nah, jadi Umar lah orang yang pertama, kalau kita bicara tentang memisahkan kekuasaan agama dan politis, Umar lah orang pertama yang melakukan itu. Kalau yang sekarang disebut sekularisasi atau apalah. Tetapi ini menjadi luar biasa. Jadi Umar merasa bahwa kekuasaan politis dan kekuasaan agama itu tidak mudah untuk dipegang satu orang, maka kemudian Umar memisahkan. Umar memegang persoalan politisnya sebagai kepala negara, sementara persoalan keagamaan, fatwa keagamaan kemudian diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau dalam bahasa kita, Ali itu hakim agung yang menentukan hukum, yang tentu hukum ini kemudian nanti penetapannya kalau dalam bahasa kita kemudian disetujui oleh khalifah, sehingga atas nama kekuasaan ulil amri kemudian khalifah menetapkan hukum. Dipisah inilah menjadi sebuah lompatan besar, sebuah perubahan besar di dalam struktur pemerintahan, di mana khalifah hanya memegang persoalan politis, sementara soal hukum dan agama diserahkan pada pihak lain yang ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena itulah kemudian Umar tidak lagi menggunakan gelar khalifah, tetapi kemudian Amirul Mukminin sebagai komandan orang mukmin, Amirul Mukminin, penguasa orang mukmin, karena beliau lebih pada aspek politisnya. Ini pada struktur pemerintahan ada dua paling enggak yang kita bisa catat. Satu, memetakan wilayah menjadi provinsi-provinsi yang sifatnya desentralisasi. Kemudian yang kedua adalah memisahkan pemerintahan antara aspek politis dan keagamaan. Nah, ini kemudian diturunkan ke wilayah juga, sehingga tadi yang seperti saya singgung, ketika
wilayah provinsi dipimpin oleh gubernur, maka gubernur tidak lagi sebagai penguasa tunggal antara politis dan keagamaan. Gubernur hanya membawai persoalan-persoalan politis, mengatur administrasi pemerintahan, bagaimana itu tetap jalan. Sementara dalam soal hukum diberikan kepada kodi-kodi, sehingga Umar itu mengutus kodi-kodi untuk mendampingi gubernur untuk memberikan fatwa pada wilayah-wilayah tertentu, sehingga di setiap provinsi ada gubernur sekaligus ada kodi. Sementara di tingkat pusat ada Khalifah Umar bin Khattab dan ada Ali bin Abi Thalib yang memberikan fatwa keagamaan. Itu struktur pemerintahan yang dilakukan oleh Umar, yang itu adalah baru di dalam sistem pemerintahan Islam. Kemudian pada aspek kedua, pembangunan ekonomi. Dalam bidang pembangunan ekonomi yang paling menonjol dari Umar adalah pembuatan Baitul Mal, yaitu sistem keuangan, sehingga ada diwan nanti, ada dewan keuangan dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah Umar lah orang pertama yang membangun sistem keuangan yang disebut sebagai Baitul Mal, rumah keuangan. Dari mana sistem ini berjalan? Bagaimana sistem ini berjalan? Kita harus tahu begini. Umar juga tokoh yang luar biasa, yang istihadnya luar biasa. Jadi selama Kanjeng Nabi, pada masa Kanjeng Nabi, kemudian pada masa Abu Bakar, kita masih ingat ada ayat ghanimah. Ayat ghanimah itu ayat rampasan perang. Jadi kalau dulu pada masa Nabi, kalau ada orang berperang, kemudian dia mendapatkan rampasan perang, ghanimah, maka ghanimah itu dibagi dua. Yang pembagiannya tidak sama. Dibagi dua itu 80% itu menjadi milik orang yang perang, 20% diserahkan kepada negara. Jadi jadi kalau saya ikut perang, tentara, saya daftar menjadi tentara, kemudian ikut jihad gitu ya bahasanya, ikut perang, maka ketika perang kemudian saya mendapatkan rampasan perang, maka saya berhasil membunuh musuh. Kemudian biasanya kalau dulu musuh itu, tentara itu di badannya ada perhiasan, ada macam-macam lah. Nah, ketika saya berhasil membunuh musuh, maka perhiasan yang ada dalam tubuhnya, kendaraan yang dia pakai, senjata yang dia gunakan, dan seterusnya, itu menjadi rampasan perang, menjadi ghanimah, dan itu saya miliki sebagai orang yang mengalahkan dia. Nah, ketika hal-hal itu tadi sudah saya miliki, maka kemudian saya bagi 80% menjadi milik saya, 20% saya serahkan ke negara. Itu aturan di Quran juga begitu. Kanjeng Nabi memberlakukan begitu, Abu Bakar juga memberlakukan itu. Tetapi pada masa Umar merubah itu. Menurut Umar, dulu pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, tentara itu tidak dikoordinir. Tentara itu dalam bahasa kita apa? Partikelir. Senjata nyari sendiri, kendaraan jadi senjata buat sendiri, kendaraan nyari sendiri, peralatan perang nyari sendiri. Maka kemudian layak, kata Umar, kalau kemudian dia dapat 80%. Tapi pada masa Umar tidak. Tentara itu dikoordinir, senjata disiapkan negara, kendaraan disiapkan negara, tentara itu menjadi reguler, didaftar, dilatih, kemudian mereka juga lebih dari itu digaji. Nah, karena tentara itu sudah digaji, kendaraan disiapkan, senjata disiapkan oleh negara, maka berarti tidak ada lagi hak bagi tentara untuk mengambil rampasan perang. Karena itu semua rampasan perang itu diambil oleh negara, masuk Baitul Mal. Nah, ini istihad yang luar biasa, berani. Artinya ada ayat Al-Quran ghanimah yang kemudian tidak diperlakukan oleh Umar. Umar tidak memperlakukan ayat-ayat perang, ayat-ayat ghanimah tadi, karena konteksnya sudah berubah. Jadi kalau kemudian masih ingat dulu Pak Munawir Sadali, Allah yarham, kemudian melakukan tafsiran-tafsiran yang luar biasa. Anda yang masih tidak tahu Pak Munawir Sadali, Menteri Agama tahun 80-an akhir, Anda bisa baca itu. Beliau melakukan istihad yang luar biasa. Umar lebih hebat dari orang-orang ini. Umar bahkan dalam konteks ini tidak memberlakukan ayat Al-Quran, karena dianggap konteksnya sudah beda. Kalau kita ngomong soal istihad dan luar biasa, Umar luar biasa. Dan kita tidak pernah mengatakan Umar menjadi kafir, sering yang disampaikan oleh sebagian kalangan yang kemudian sering keras dan mengkafirkan orang lain yang nggak sepaham.
Kita sepakat Umar, tidak ada yang berani mengatakan Umar sebagai telah menyimpang. Padahal kalau kita lihat istiadatnya luar biasa berani. Itulah Umar. Jadi eh, ini ada ayat ghanimah yang tidak diberlakukan. Semua rampasan perang masuk kas negara karena konteksnya sudah beda. Karena itulah kas negara menjadi luar biasa. Karena kas negara yang besar itu juga kemudian Umar bisa menggaji, sistem gaji. Jadi tentara kemudian menjadi reguler, didaftar, digaji. Ini yang pertama juga. Kalau dulu zaman Nabi partikelir, tentara itu menyiapkan diri, kemudian nanti lah ya kentongan. Kalau bahasa kita kentongan ya, bahasa kita kentongan, kemudian dikentongi kita ngumpul. Masa Abu Bakar juga gitu, nabuh kentongan kemudian kita kumpul. Kalau Umar enggak, tentara itu reguler, digaji, senjata disiapkan, kendaraan disiapkan, dan seterusnya. Tentara itu menjadi profesional. Ini yang pertama kali di dalam kekhalifahan Umar, menjadi sangat profesional yang karena mereka reguler dan seterusnya. Baitul Mal salah satunya mengambil dari ghanimah tadi yang kemudian bisa digunakan untuk menggaji tentara. Baitul Mal ini juga kemudian dipakai untuk kesejahteraan, diberikan untuk memberikan tunjangan pada veteran. Bahasa kita veteran, tapi sebetulnya maksudnya adalah para sahabat-sahabat senior, kelompok muhajirin ansor yang as-sabiqunal awalun itu oleh Umar dikasih tunjangan. Kita bisa memahami itu. Mereka lah orang yang pertama masuk Islam, mereka lah yang bersama Nabi sejak awal Islam untuk berjuang. Maka ketika mereka sepuh, ketika pada masa Umar kan berarti mereka sudah mulai sepuh, maka mereka layak mendapatkan tunjangan ketika Baitul Mal sudah udah luar biasa besar. Sehingga Umar adalah orang pertama yang kemudian memberikan kebijakan untuk memberikan tunjangan pada veteran-veteran ini, pada sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat sepuh yang tunjangannya itu besar kecilnya berbeda sesuai dengan dahulunya masuk Islam. Tetapi sekali lagi yang salah satu keberanian Umar adalah memberikan tunjangan tadi yang sebelumnya tidak ada. Sahabat-sahabat sebelumnya pada masa Nabi tentu tidak ada tunjangan. Pada masa kalau masa Nabi kan hanya dapat zakat, yang itu pun hanya untuk orang-orang yang kurang mampu. Tapi begitu juga masa Abu Bakar. Tapi pada masa Umar tunjangan ini di luar zakat tentu. Kalau mereka kan tidak akan menerima zakat kalau kaya, tetapi mereka bisa mendapatkan tunjangan sebagai veteran yang selama ini telah berjuang bersama Nabi. Itu keberanian yang luar biasa oleh Umar, memberikan gaji tentara dalam ekonomi, sehingga tentara diangkat secara reguler dan kemudian memberikan tunjangan pada sahabat senior, pada veteran-veteran bahasa kita mudahnya. Itu yang kedua, prestasi Umar selain struktur pemerintahan dan ekonomi. Kemudian yang kedua ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kebudayaan dan keagamaan. Dalam bidang ini prestasi yang menonjol dari kekhalifahan Umar adalah penetapan kalender Hijriah. Saya kira kita maklum, kalender Hijriah ini adalah warisan Umar, di mana kita kemudian menetapkan tahun baru Hijriah. Yang tahun baru Hijriah ini atas kalau dalam banyak riwayat itu adalah atas usulan banyak sahabat. Salah satunya yang menonjol adalah dalam riwayat usulan Ali bin Abi Thalib agar tahun baru Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Tentu Anda tahu ketika mau ditetapkan tahun baru Hijriah tadi banyak dasarnya. Ada yang mengusulkan pada tahun kelahiran Nabi, pada masa awal menerima wahyu dan seterusnya. Tapi kemudian salah satu yang ada usulan tentang dimulainya dari hijrahnya Nabi dengan banyak alasan. Dan rupanya Umar menyepakati ini. Karena itulah kemudian ditetapkan tahun baru hijrah yang didasarkan atas tanggal hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Penetapan baru hijriah yang kemudian sampai hari ini kita peringati sebagai tahun baru kita, tahun baru Islam, walaupun ada orang-orang tertentu mengatakan peringatan tahun baru ini bid'ah. Silahkan aja, tapi ini kan bukan persoalan agama, ini persoalan kebudayaan, persoalan kita
budaya kita yang Islam, yang kita punya di sisi lain ada orang yang memperingati tahun barunya masing-masing. Maka ini adalah warisan Umar bin Khattab yang ada yang itu ditetapkan sejak pada beliau, yang sekarang kemudian kita bisa menghitung uh, sudah berapa lama mulai masa Umar, masa-masa Nabi Hijrah sampai hari ini. Dengan ini kemudian kita mempunyai tahun yang kita bisa menghitung tahun Islam, kalender Islam yang dulu tidak jelas tahunnya, sehingga kemudian muncul tahun gajah, tahun apa, karena orang Arab kemudian menghitung sesuai dengan kejadian tertentu. Kayak mbah kita, saya kira ya, mbah kita kalau ditanya tahun berapa mbah lahirnya, nggak ngerti. Yang penting dulu mbahmu lahir ketika gunung itu meletus, atau ketika Jepang masuk Indonesia, mbahmu itu sudah umur sekian. Nah, dulu kan gitu, karena kita nggak tahu kalendernya. Nah, Umar kemudian mengajari kita tentang penetapan kalender, sehingga kemudian semuanya bisa dihitung lebih jelas. Ini warisan Umar. Yang kedua, di dalam tradisi kita ada tradisi sholat taraweh. Dulu pada masa Nabi tidak ada sholat taraweh jamaah, sholatnya dewe-dewe, sendiri-sendiri. Abu Bakar sholat taraweh juga terserah, nafsi-nafsi bahasa kita ya, individu-individu. Jadi sholat taraweh silahkan, nggak sholat taraweh silahkan. Kemudian kalau mau sholat taraweh ya silahkan, sholat sendiri-sendiri di pojok masjid, terserah Anda. Tapi Umar kemudian membuat kebijakan baru. Ketika melihat banyak orang sholat sendiri-sendiri, Umar kemudian memberikan kebijakan alangkah baiknya kalau sholat taraweh itu dilakukan secara berjamaah, sehingga kemudian serempak, rapi, semuanya sholat dipimpin oleh satu imam. Maka sejak itu kemudian Umar memberikan kebijakan tentang taraweh bersama, yang ketika itu sampai hari ini kemudian sholat taraweh itu ada 20 rakaat. Itu yang sejak masa Umar ada 20 rakaat, yang kemudian nanti di Madinah pada masa Imam Malik kemudian menjadi 30 lebih, karena alasannya adalah kalau di dulu zaman sahabat, zaman tabiin, mereka sholat taraweh 20 rakaat, itu setiap 2 rakaat kemudian diselingi tawaf, itu kalau di Masjidil Haram. Maka ketika di Madinah mereka tidak bisa tawaf, kemudian tawaf itu diganti dengan sholat 2 rakaat lagi, sehingga 20 ditambah 10 gangnya itu kan, maka menjadi 30, ditambah selah-selane witir, maka menjadi 36, atau menjadi berapa itu sholat tarawehnya, menjadi 36 ya, atau berapa dihitung itu lebih banyak lah. Kita mungkin tidak 30, tapi paling enggak kita 20 lah, mengikuti apa yang telah dilakukan sejak pada masa Umar bin Khattab. Itu warisan Umar yang sampai sekarang masih ada dari sisi tradisi keagamaan, yaitu kalender hijriah, kemudian sholat tarawih bersama jamaah, yang tentu sebelumnya mereka pada masa Nabi, masa sahabat juga sholat tarawih, tapi mereka sendiri-sendiri dan tidak terkoordinir rakaatnya berapa. Kemudian yang ketiga, dalam beberapa riwayat dikatakan hal lain yang menjadi kebijakan Umar adalah mengkoordinasikan sholat jamaah jenazah. Yang dulu kalau ada orang meninggal, kayak tarawih tadi, jenazah dirawat sendiri dan seterusnya. Tapi pada masa Umar kemudian bagaimana kalau ada sahabat, ada teman, ada tetangga meninggal, kemudian kita dikoordinir untuk bareng-bareng untuk takziah, untuk memberikan rasa kebersamaan, menyampaikan bela sungkawa, kemudian sholat jenazah bareng dan seterusnya, sehingga kemudian keluarga jenazah itu menjadi terhibur karena itu. Bukan sekedar terhibur, tapi kemudian ini sekaligus mendoakan kepada yang wafat dan menjadi tradisi yang baik. Dan itu dalam beberapa riwayat mulai diberlakukan. Tentu sholat jenazah mulai Nabi ada ya, banyak hadis sholat jenazah, tapi mengkoordinasikannya, bukan sholat jenazahnya, tetapi mengkoordinasikan untuk merawat jenazah dan seterusnya, termasuk sholat jenazah yang model jamaah dan dikoordinir kayak taraweh tadi, itu dimulai pada masa Umar. Demikian terkait dengan persoalan prestasi Umar.
Uh, jadi kalau kesimpulannya adalah banyak hal prestasi yang disampaikan oleh Umar selama 2 periode kepemimpinannya, dalam bahasa kita selama 10 tahun. Pertama, dari struktur pemerintahan melakukan pemisahan, melakukan pemetaan wilayah sesuai dengan provinsi dengan menggunakan sistem desentralisasi, yang provinsi dipimpin oleh gubernur-gubernur tertentu. Yang kedua adalah memisahkan antara kekuasaan politis dan keagamaan, maksudnya dalam hal fatwa keagamaan. Kemudian yang kedua terkait dengan ekonomi, yang malah menonjol adalah pembuatan baitul mal yang itu diambilkan dari ghanimah perang dan kemudian digunakan untuk gaji tentara dan tunjangan veteran. Kemudian yang terkait dengan kebudayaan dan keagamaan adalah satu, penetapan kalender hijriah, kedua sholat taraweh, dan ketiga adalah koordinasi terkait dengan perawatan jenazah. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.